dan pihak perusahaan. Apa saja itu menyepakati aturan ya, waktu pelaksanaan magang. Siapa yang bertanggung jawab? Tentunya yang bertanggung jawab adalah guru pembimbing ya. Guru pembimbing bertanggung jawab untuk dia, karena kontrol yang penuh adalah dari guru. Karena itu Bapak Ibu dilibatkan semua dalam melaksanakan pembimbingan kepada anak-anak. Baiklah, itu adalah sekedar informasi saja, karena data saya itu di 3.3 dengan Belgesol terkait dengan magang yang ada di perusahaan. Kenapa? Karena sekolah SMK itu adalah yang dikejar paket keahliannya. Plusnya SMK itu karena produktif paket keahlian. Anak-anak kita bisa lulus, bisa tamat kalau mereka sudah melaksanakan kegiatan UKK dan sudah magang. Bahkan di kurikulum Merdeka ini yang namanya magang itu ada di semester 6 di kelas 12 akhir. Sehingga harapannya anak-anak usai magang dengan penilaian yang bagus, pengawasan melekat dari pembimbing dan bisa ditempatkan kerja di sini. Harapannya seperti itu. Gitu ya, karena kami semua Bapak Ibu guru di sini bertugas untuk mengantarkan anak-anak untuk bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, untuk bisa bersaing dengan sekolah lain. Sehingga apa yang kalian impikan itu bisa menjadi kenyataan, bisa kami lakukan. Gitu ya anak-anak ya. Baiklah, ini adalah peran dari guru penggerak. Ini nanti kalau Bu Nuring sudah lulus, insya Allah ini bisa Pak Suti menjadi pemimpin guru di satuan pendidikan, insya Allah. Kalau seandainya itu tidak, saya cukup menjadi pemimpin pembelajaran di kelas. Selanjutnya coach untuk komunitas guru. Untuk coach ini kami sudah praktek untuk coaching dengan Bapak Ibu guru lebih dari 10 mapel Pak Supri. Ada produktif juga, bahasa daerah juga, bahasa Indonesia, terus juga akuntansi. Jadi sudah banyak Bapak Ibu yang melakukan coaching dengan Bu Nuning, dan saya pun tidak hanya sebagai coach, saya juga melakukan coaching juga. Jadi kita merefleksikan dengan cara bertukar peran, dan saya pun juga jadi pengamat pada saat Bapak Joko dan Ibu Erlin ini melakukan coachingnya adalah Bapak Joko untuk supervisi akademik, dan itu sudah kami lakukan praktek untuk PI 5. Baiklah, selanjutnya nilai-nilai tetap yang utama adalah murid, berpihak pada murid. Jadi anak-anakku semua nggak usah khawatir ya, karena Bapak Ibu guru itu berpihak pada kalian. Kalau berpihak pada kalian berarti apa Bu? Maksudnya saya itu harus melaksanakan siap untuk belajar di sekolah ya, karena Bapak Ibu akan melihat sesuai kebutuhan kalian. Bagaimana kesiapan kalian, bagaimana minat kalian, bagaimana profil belajar kalian, itu dilihat oleh Bapak Ibu ya. Insya Allah kedepannya seperti itu. Jadi nanti kalian tidak akan menemui Bapak Ibu yang tiba-tiba menghukum dengan tidak ada alasan, yang memojokkan kamu bersalah, sehingga menjadi anak yang minder, introvert, akhirnya tidak mau masuk sekolah. Tidak ada cerita seperti itu. Tetapi bagaimana sekolah yang menyenangkan ya? Yang akhirnya kalian menjadi pembiasaan yang baik, pembiasaan yang positif. Kita kembangkan, kita masukkan pada budaya positif, dan kita jadikan keyakinan sekolah, sehingga adanya generasi-generasi yang bisa dipertanggungjawabkan untuk murid-murid SMK Lawang 1 Surabaya. Tepuk tangan untuk anak-anak semua ya. Baiklah, yang terakhir itu adalah kolaborasi, inovasi dan kolaborasi. Insya Allah sebenarnya ini modul 1 sampai 3 ya. Jadi saya cerita dulu nggak apa-apa ya Pak Surya, diskusinya nanti. Modul 1. Modul 1 di sini adalah melihat kalian semua anak-anakku sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai kodrat alam, terlahir kalian adalah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda.
Bapak Ibu guru harus siap memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan karya masing-masing. Sulit ya, sulit, tapi tetap harus dilakukan. Selanjutnya adalah sesuai dengan kodrat zaman, pembelajaran yang diberikan meskipun seperti dulu itu sudah tua, tetap saya berusaha, saya masukkan IT, saya masukkan bagaimana pembelajaran digital, saya berikan video-video pembelajaran, saya berikan modul-modul, ya. Supaya apa? Supaya up to date apa yang kalian pelajari sesuai dengan kodrat zaman. Sudah diterapkan, sambung Pak Surya. Yang modul 1.2 di sini menerapkan nilai-nilai guru penggerak, tadi sudah Ibu jelaskan ya, juga polanya insya Allah juga diterapkan. 1.3 menerapkan budaya positif di sekolah ya. Itu juga sudah Ibu terapkan. Jadi anak-anak sebelum mulai pembelajaran pasti kita berdoa, kita interaksi, kita absen ya enggak? Setelah itu bagaimana kondisi emosi kalian, kita kondisikan seperti itu, kita berikan mindfulness untuk kalian bisa fokus dalam pembelajaran. Nah, ini juga sudah kita terapkan. Budaya positif, disiplin di sekolah, masuk di dalam perusahaan, melaksanakan kegiatan magang, kalian pun harus juga disiplin di tempat magang, terbawa ya. Selanjutnya kita masuk visi. Visi ini bahkan sudah kita diskusikan pada saat PI berapa ya Pak? Ketiga ya. Kita menentukan visi sekolah. Visi sekolah yang bagaimana sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi pada saat pelaksanaan kegiatan di guru penggerak ini, Bu Nuril sudah melakukan perubahan budget sebanyak 3 kali, 4 kali maksudnya. Perubahan budget pertama itu adalah terkait dengan visi sekolah. Perubahan budget yang kedua itu terkait dengan literasi yang ada di SMK Kaum 1. Perubahan ketiga adalah bagaimana mewujudkan kelas impian untuk anak-anak belajar. Dan perubahan yang keempat itu adalah program magang siswa. Jadi insya Allah ini semua diterapkan di SMK Kaum 1 Surabaya. Berikutnya kita masuk pada modul yang kedua. Modul yang kedua di sini adalah menerapkan pembelajaran diferensiasi. Maksudnya adalah anak-anakku semua, Bapak Ibu guru yang berada di depan harus berusaha memberikan pelayanan dengan pembelajaran yang bermakna pada murid, berdiferensiasi. Ya, murid beraneka ragam. Ada yang nggak siap dalam belajar, ya. Ada yang tidak. Jadi Bu tidak mau sekolah itu kayak masuk kayak nggak ada yang seperti itu, ya. Berarti minat belajarnya tidak ada. Ini Bapak Ibu guru berusaha untuk memberikan pembelajaran seperti itu. Ya. Kalau misalkan ada, tidak usah bicara di sini, di dalam hati yang keras. Jadi di dalam hati yang keras. Bu, ada guru saya Bu yang masih seperti ini, belajar dengan membaca. Oke, itu suatu saat dengan berkembangnya, dengan perjalanan nanti akan berubah dengan sendirinya. Begitu ya, akan menyesuaikan sesuai kodrat zaman. Ya, jadi kalian apapun yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, insya Allah tujuannya adalah baik untuk transfer ilmu pada kalian. Caranya yang berbeda. Itu ya Nak ya. Kita masuk yang kedua. Modul 2.2 itu adalah well-being, keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat ya. Ini diberikan dengan cara mindfulness untuk anak-anak fokus, karena anak-anak kita ini berada. Mungkin kita berikan apa ini teknik stop ya. Berhenti, take a big breath, ambil nafas sejenak, buang seperti itu. Setelah itu kita masukkan observasi dan kita mulai kegiatan belajar. Selanjutnya untuk mindfulness ini juga ada KSK,
kompetensi sosial emosional. Di sini kalian sebagai murid harus dituntut adanya suatu kesadaran diri. Adanya kesadaran diri kalau apa-apa dilakukan dari